Kita menuju ke informasi selanjutnya. Presiden Joko Widodo bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di sela-sela pertemuan di KTT G20 di Hamburg. Ya, pada saat pertemuan itu Presiden Jokowi bahas kerjasama ekonomi dan penanggulangan terorisme. Presiden Joko Widodo menyampaikan apresiasinya kepada komitmen Amerika Serikat untuk tidak memusuhi Islam dan bekerja sama dengan negara Muslim untuk memerangi terorisme. Hal ini sesuai dengan hasil Riyadh Summit pada bulan Mei lalu yang dihadiri juga oleh kedua pemimpin tersebut. Presiden Jokowi juga menyampaikan apresiasinya atas kunjungan Wakil Presiden Amerika Serikat Michael Pence ke Jakarta beberapa waktu lalu. Bagi Indonesia, kunjungan itu menandai komitmen Amerika Serikat untuk memperkuat hubungan dengan Indonesia. Di bidang ekonomi, Presiden Jokowi menyampaikan kepedulian Indonesia terhadap ekspor kelapa sawit untuk biodiesel ke Amerika Serikat. Presiden Jokowi juga menyampaikan bahwa Indonesia mengimpor kedelai dalam jumlah yang besar. Oleh karenanya, kedua presiden sepakat untuk meningkatkan perdagangan bilateral yang saling menguntungkan. Saat pertemuan bilateral, Presiden Trump juga mengaku iri yang melihat pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5%. Sementara itu di bidang penanggulangan terorisme, Presiden Jokowi menyampaikan apresiasinya kepada komitmen Amerika Serikat untuk tidak memusuhi Islam dan bekerja sama dengan negara Muslim untuk memerangi terorisme. Pendekatan soft power yang dilakukan Indonesia juga diapresiasi Presiden Trump. Presiden Jokowi berharap kerjasama penanggulangan terorisme melalui pertukaran informasi intelijen, penghentian aliran dana, pemberdayaan masyarakat moderat, dan penyebaran kontra narasi dapat dilakukan oleh kedua negara. Mengakhiri pertemuannya, Presiden Jokowi tak lupa mengundang Presiden Trump untuk berkunjung ke Indonesia. Presiden Joko Widodo di pertemuan KTT G20 melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Vietnam di Hamburg. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi berharap perundingan ZTE Indonesia-Vietnam segera rampung. Di sela KTT G20 hari terakhir, 8 Juli 2017 di Mes und Kongres Hamburg, Jerman, Presiden Jokowi menggelar pertemuan bilateral diantaranya dengan Perdana Menteri Vietnam Nguyen Xuan Phuc di Hamburg Mes und Kongres. Dalam pertemuan ini, Presiden Jokowi mengharapkan agar perundingan delimitasi wilayah dan ZEE antara Indonesia dan Vietnam segera diselesaikan. Hal ini sangat penting untuk mencegah kembali insiden yang terkait dengan perairan laut. Isu terkait maritim lainnya adalah maraknya pelanggaran IUU Fishing di perairan Indonesia. Karenanya Presiden mengharapkan kerjasama Vietnam untuk memberantas IUU Fishing. Selain itu, Vietnam juga mengundang langsung Indonesia menghadiri KTT PEC November 2017. Selain itu, Presiden Joko Widodo juga menggelar pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Norwegia Erna Solberg. Nilai perdagangan dan investasi yang tumbuh positif di tahun 2016 mengalami peningkatan 40,5% dibanding tahun 2015. Sementara investasi mengalami peningkatan sebesar 772%, termasuk peningkatan investasi portofolio dari Pension Global Fund Norwegia. Presiden Jokowi juga meminta perhatian pemerintah Norwegia resolusi Parlemen Juni 2017 mengenai kelapa sawit. Menurut Presiden Jokowi, resolusi ini tidak sejalan dengan semangat kerjasama REDD Plus antara Indonesia dan Norwegia, serta menafikan upaya-upaya Indonesia terkait penanggulangan perubahan iklim, perlindungan lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan. Sektor kelautan dan perikanan juga dibahas Presiden Jokowi dalam pertemuan tersebut. Presiden mengapresiasi adanya peningkatan intensitas kerjasama kelautan dan perikanan antara kedua negara, termasuk dukungan Norwegia terhadap upaya pemberantasan illegal, unreported, dan unregulated IUU Fishing Indonesia. Kita beralih ke informasi lainnya. Pasca gempa Pidijaya yang sudah berlangsung 6 bulan silam, hingga kini masih banyak penunjang ekonomi masyarakat masih belum pulih, sehingga butuh waktu dan anggaran tambahan untuk merenovasi kembali. Salah satu penunjang ekonomi masyarakat yaitu tempat budidaya ikan air tawar yang ada di Balai Benih Kubo sejak gempa hingga kini dalam keadaan terlantar, di mana bangunan tersebut tidak semuanya rusak karena masih ada sebagian besar yang masih bisa difungsikan. Begitu juga halnya tempat pembibitan udang yang ada di Tringgadeng, hampir semuanya rusak parah. Sehingga sebagian masyarakat yang bekerja di sana sejak musibah terjadi, mereka kehilangan tempat kerja. Jika dinas terkait tidak sigap dalam menanggapi, maka rehab, rekon terhadap penunjang ekonomi tersebut akan terlambat. Tidak ada operasional sampai dengan ada rehabilitasi hatchery. Sementara di BBI Cubu kondisinya sama. Setelah gempa
kita tarik induk, kita termasuk hanya tinggal beberapa yang penjaga lokasi sampai dengan adanya biaya rehab rekon yang sedang diperjuangkan oleh pemerintah PD Jaya, itu kita operasionalkan kembali. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan PD Jaya, Kamaludin menyebutkan hingga kini dirinya masih mencari cara agar bangunan yang hancur tersebut dapat dibangun dengan segera. Walaupun hingga kini belum ada tanda-tanda anggaran yang disetujui oleh Dirjen maupun kementerian terkait. Kamaludin berharap pemerintah provinsi dapat membantunya. Dari PD Jaya, Hasbi TVRI melaporkan. Pendaftaran peserta didik baru secara online untuk tingkat SMA SMK sederajat di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta menuai permasalahan. Ya, halaman dari sistem yang diterapkan untuk PPDB tak mencantumkan sebagian nama siswa yang sudah mendaftar dan membuat sebagian warga was-was lantaran khawatir anaknya mereka tak lolos dalam PPDB. Pendaftaran peserta didik baru PPDB secara online tidak sepenuhnya mulus. Seperti di SMK Negeri 1 Pengasih Kabupaten Kulon Progo. Di sekolah ini halaman dari sistem komputer pada PPDB justru tidak mencantumkan sebagian nama siswa yang telah mendaftar. Akibatnya sebagian siswa maupun wali murid was-was karena khawatir anak mereka tidak lolos. Saat melakukan pemantauan di sekolah ini, Lembaga Ombudsman Republik Indonesia (ORI) perwakilan DIY melihat kuota kelas mampu menampung 64 siswa, termasuk 20%-nya siswa kurang mampu, namun hanya tercantum 62 siswa. Apakah ada masalah pada saat dia upload? Ataukah sebenarnya nggak ada masalah saat dia upload, tapi masalahnya ketika hanya display sistemnya. Nah, ini yang kita telusuri. Warga berharap masalah ini segera ditindaklanjuti karena banyak orang tua wali kecewa. Seharusnya tidak diberlakukan, ya ini untuk dari Ombudsman itu untuk memantau sehingga pelayanan dari masyarakat itu juga terlaksana dengan baik sehingga masyarakat merasa puas dan enak untuk melaksanakan PPDB. Ombudsman meyakini meskipun dengan sistem online sudah dapat meminimalisir praktik kecurangan dan jual beli bangku, namun sistem ini masih memiliki kelemahan manipulasi nilai di tataran operator atau orang tua ketika melakukan unggah data. Ombudsman masih terus membuka laporan maupun aduan terkait praktik kecurangan yang dilakukan pihak sekolah maupun dinas pendidikan melalui kanal SMS aduan. Demikian Dian Adi melaporkan. Wali Kota Jambi, Esy Fasya mengaku aturan Kemendikbud tentang PPDB membuat pemerintah Kota Jambi menjadi dilema. Karena dengan aturan tersebut, banyak siswa dari SD maupun SMP yang tidak bisa diterima di sekolah negeri, akibatnya ruang kelas banyak yang kosong. Permendikbud nomor 17 tahun 2017 yang membatasi satu ruang kelas hanya boleh diisi 28 siswa, terlebih hanya 4 kelas saja yang diperbolehkan untuk satu sekolah dasar, membuat seluruh daerah termasuk di Kota Jambi menjadi dilema. Dengan aturan ini, pemerintah Kota Jambi bingung untuk mengambil langkah. Wali Kota Jambi Esy Fasya mencontohkan seperti di SD 47 dan SD 1 Kota Jambi yang memiliki 10 ruang kelas belajar. Dengan peraturan Kemendikbud maka ada 6 kelas yang kosong. Kondisi ini sangat disayangkan. Tidak hanya di SD namun di SMP negeri juga terjadi. Selama ini ada SD-SD besar yang jumlah rombelnya sampai 8-10. Contoh misalnya SD 47, SD 1. Tapi saat ini tidak boleh lebih dari 4 kelas. Nah, ini jadi dilematis kita juga. Kenapa? Kami berupaya ingin menambah, tetapi di situ disebutkan sanksi bagi yang menambah rombel. Fasya menjelaskan jika siswa tersebut dipaksakan untuk masuk atau menentang aturan menteri akan mendapatkan sanksi. Seperti sekolah tidak mendapatkan dana BOS, siswa tidak akan mendapatkan nomor induk dan lainnya. Andre Wijaya, TVRI Jambi melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, saudara, banyaknya persediaan cabai merah yang masuk ke pasar Raya Padang berdampak stok melimpah dan harga cabai pun murah. Ya, hari ini cabai merah Medan dijual Rp12.000 per kilogram, sementara cabai lokal dijual Rp18 hingga Rp20.000 per kilonya. Pekan terakhir stok cabai yang masuk ke pasar Raya Padang relatif banyak. Cabai dari Medan setiap paginya bisa masuk sampai berpuluh ton ke pasar ini untuk kemudian didistribusikan agen ke sejumlah pasar satelit yang tersebar di 11 kecamatan di Kota Padang.
Selain menjual cabai Medan, sejumlah distributor lainnya membawa puluhan ton cabai Jawa dan cabai kerinci, ditambah adanya stok cabai lokal yang dijual agen besar. Baginya hasil panen cabai yang masuk ke Kota Padang dan sekitarnya berdampak persaingan harga semakin sulit. Hari ini harga cabai Medan kembali rendah, dijual eceran Rp12.000 per kilogram, sedangkan cabai Jawa Rp14.000 dan cabai lokal Rp18 hingga Rp20.000. Medan, kalau Medan kami mencara 3 balai, 2 balai saja. Kok jatuhnya nih banyak stok? Banyak, stoknya ke Padang. Iya. Yang agak mahal ada Jawa? Jawa ya. Barat ini tuh? Jawa, kalau mencara 6 balai, 8 balai. Kalau ada lokal nggak ada nih? Lokal Kampuang. Kampuang tunyo, Kampuang Watiko ya mahal, nggak mahal stek. Buki ya. Iya. Kalau Buki semua Jawanya. Sama di Jawa. Apa beda ini? Ada Kampuang juga ada Jawa. Kalau Jawa tunyo lama tapi nak padeh do. Kalau ada Buki lama tapi padeh. Selain cabai merah, harga cabai rawit juga turun menjadi Rp14.000 per kilogram. Bawang putih juga turun Rp24.000 per kilogramnya, padahal sebelum lebaran mencapai Rp48.000. Harga sejumlah sayuran juga relatif stabil seperti wortel dan tomat 6 hingga Rp8.000 per kilogram. Harga stabil sejak sebelum lebaran hingga saat ini juga terdapat pada komoditi minyak curah dijual masih Rp11.000 per kilogram dan gula pasir Rp13.000 per kilonya. Sementara tepung terigu dijual Rp6.500 hingga Rp8.500 per kilogram tergantung merek. Telur ayam buras juga masih dijual Rp35 dan Rp36.000 per 30 butir. Pasca lebaran, sejumlah pedagang mengaku daya beli masyarakat masih stabil meski harga komoditi 9 bahan pokok relatif turun harga. Makrin Elvi Lubis, Joni Bakri, TVRI Sumatera Barat.